Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tuhan bernama Allah? Sampai nanti kalimat la ilaha illallah terbit, Tuhan belum bernama Allah, karena Tuhan belum bernyata, tapi Tuhan sudah ada. Dia qadim namun belum nyata, karena beliau belum bernyata, makanya belum ada nama. Maka Tuhan ingin dikenal, lalu Tuhan yang ingin dikenal menampakkan zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Apakah yang bernyata itu? Yaitu zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Maka zat, sifat, asma, af'al, inilah yang disebut rupa nur. Jadi yang disebut nur itu adalah kenyataan zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan dan af'al Tuhan. Lalu rupanya adalah nur. Nur ini yang merupakan zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan dan af'al Tuhan. Inilah yang bernama Allah. Padahal tadi belum bernama. Mengapa bernama Allah? Yaitu zat Tuhan menjadi alif, sifat Tuhan menjadi lam awal, asma Tuhan menjadi lam akhir, dan af'al Tuhan menjadi hak. Makanya bernama Allah. Padahal Allah adalah zat, sifat, asma, af'al. Tuhan yang rupanya adalah nur. Kemudian ada pertanyaan, katanya ada Nur Muhammad. Karena nur ini adalah terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena dari Tuhan yang maha terpuji. Allah itu maha terpuji. Karena itulah nurnya bernama Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad adalah nur Tuhan. Karena nur ini dari orang yang terpuji. Jadi Allah itu nurnya bernama Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang di Madinah, tapi Nabi Muhammad adalah bagian daripada nur itu sendiri, bukan milik beliau. Ini adalah hakikat Muhammad atau Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Nur Muhammad ini adalah rahasia Tuhan. Kemudian nur tadi menjadi ruh semesta alam. Ini sekarang ke alam. Dalam bentuk apakah ruh itu tadi? Yaitu unsur api, unsur angin, unsur air dan unsur tanah. Menjadilah ia alam, menjadilah ia jasad. Jadilah seluruh alam ini terjadi dari api, angin, air dan tanah. Tetapi api, angin, air dan tanah itu daripada nur. Kemudian api menjadi rahasia kita, angin menjadi nyawa kita, air menjadi hati kita, dan tanah menjadi tubuh kita. Semua berasal dari nur, sedangkan nur adalah rahasia Tuhan. Nur menjadi semesta sekalian alam. Mengapa Allah dikatakan zat yang maha hidup? Karena totalitas keseluruhan atau wujud yang ada di seluruh alam bernama Allah. Tapi kalau sudah paham, jangan dikeluarkan dan jangan dijahirkan, jangan disebut-sebut, karena itu sudah kita kenal pada rahasianya, karena sudah sempurna jadi manusia. Jangan lagi kita katakan Allah pada manusia, karena ini adalah rahasia. Umpamanya begini, apabila benang sudah jadi kain, jangan lagi kita katakan kain itu adalah benang. Tetap saja kain itu adalah kain, bukan benang. Kalau kain sudah jadi baju, jangan lagi baju itu kita sebut kain,
tapi sebutlah baju, tapi hakikatnya adalah satu, tapi rupanya banyak. Oleh karena itu, jangan kita sebut manusia sebagai Allah, tapi tiada lain daripada itu. Jangan kita sebut Tuhan, tapi kita kenal secara hakikat. Kalau kita tidak kenal secara hakikat, maka memandang segala sesuatu itu muhaddas dan terpandang baharu, bukan qadim. Kalau pandang hakikat adalah qadim, kalau pandang muhaddas adalah baharu. Sehingga diri kita yang jahir, yang nyata ini, dan bayang-bayang diri kita yang batin, yang berkalimah, yang berhuruf Allah, apakah itu pada saat berdiri, atau pada saat duduk, atau pada saat berbaring, tetap berkalimah dan berhuruf dan bertulis Allah. Karena ini adalah bayang-bayang diri yang batin. Karena diri yang batin ini berkalimah Allah, alif, lam awal, lam akhir, hak, zat, sifat, asma dan af'al. Itulah rahasia Tuhan kepada nur. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah pada saat duduk, atau pada saat berdiri, atau pada saat berbaring. Haruslah kita ingat kepada Allah, walaupun mulut tidak berkata atau hati tidak berucap, tapi kita sudah tahu itu rahasianya. Berarti kita sudah mengata Allah pada diri, la sautin wala hurufin. Inilah yang benar-benar orang berzikir, karena zikir itu adalah ingat, bukan ucapan, tapi untuk memesrakan zikir kemudian kita ucapkan. Tapi yang berzikir bukan ucapan, tapi ingatan kita. Kalau kita mengucap tapi tidak ingat, berarti belum paham pada hakikat. Kita sadari bahwa yang ada ini adalah diri Allah. Maksudnya nyata. Di manakah nyatanya? Baiklah, kita lihat huruf Allah, alif, lam awal, lam akhir dan hak. Apabila kita hilangkan huruf lam awal, lam akhir dan hak, tersisa alif, yaitu alif adalah zat yang maha hidup. Karena alif itulah diri Allah dan keesaannya Allah. Pada saat kita berdiri, alif berdiri, alif di atas hak, aku Allah. Tapi bukan kita yang mengaku, tapi yang punya diri. Pada saat kita duduk, alif di atas u, ini wujudnya Allah. Saat kita berbaring, alif di bawah i, ini ilmunya Allah. Jadi yang mana yang bukan milik Allah kalau semuanya adalah Allah? Inilah kita yang disuruh mengembalikan haknya Allah, alam kenyataannya Allah melalui nurnya tadi. Dari nur itulah jahirnya semesta alam, dan nur inilah rahasia Tuhan, zat, sifat, asma, af'al yang bernama Allah. Alam adalah kenyataannya Allah, dan Allah meliputi alam. Disinilah baru kita wajib mengatakan la ilaha illallah. Tiada wujud melainkan wujud Allah. Tiadakanlah, napiskanlah wujud yang lain selain wujud Allah. Kemudian tetapkanlah bahwa yang wujud itu hanya Allah. Kalau masih berzikir, katanya ini memuji, padahal seharusnya di situ mengesahkan diri melalui pujian, melalui zikir, supaya kita lenyap di dalam kalimat yang dibaca. Apabila kita mengatakan dan berzikir Allah, 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 harusnya kita lenyap di dalam kalimah itu. Tidak sekedar bacaan zikir saja, tapi mengesahkan diri melalui zikir dan pujian itu. Apabila kita bersolawat kepada baginda Muhammad SAW, seperti titip salam saja, karena kita tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Apabila bersolawat, maka memuji Muhammad pada diri. Sebelum kenal Allah, ketika berzikir, kita serasa kosong. Apabila kita memuji Allah, maka pula memuji diri kita. Zat dan nama itu esa. Allah wujud, Muhammad mawujud. Itulah rupanya. Ketika memuji Allah atau memuji Muhammad, melainkan memuji diri. Oleh karena itulah, apabila belum kenal, perbanyaklah membaca salawat sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau salawat yang lain. Tidak masalah. Dengan ini mudah-mudahan kita terbuka hijab ini. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.